Oke, di sini juga saya sudah mendapatkan candle informasinya ya. Pada periode ini saya dapat candle informasi ini. Candle penaikan dengan sumbu atas dan bawah hampir sama ya. Nanti saya jelaskan itu sambil menunggu informasinya. Sambil menunggu candle konfirmasi terbentuk. Di sini yang saya analisa informasinya arahnya seperti ini ya, bisa penaikan, bisa penurunan untuk konfirmasinya. Informasinya. Sedangkan untuk sifatnya ini kuat naik. Sifatnya itu naik ya. Nah, sedangkan dilihat dari segi candle lebar luas ya, panjang. Dilihat dari segi candlenya ini tadi naik, informasi naik, kemudian bisa turun informasinya. Terus candle ini juga sifatnya itu penaikan. Nah, segi kekuatannya seperti ini. Kekuatan untuk naik 90%, sedangkan kekuatan untuk turun hanya 80%, dan sedangkan candle untuk turun 20% ya, penurunan. Oke. Kita lihat dulu. Karena sudah berada di candle konfirmasi kita. Jadi di sini titik pentingnya. Kita tunggu. Nanti saya akan jelaskan kenapa open buy atau sell di sini. Oke, dia mencoba untuk naik. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa untuk memperhatikan stahastiknya ya. Di sini informasi stahastiknya itu candle pita merahnya itu berada di bawah, namun tipis. Nampaknya akan terjadi persilangan. Oleh karenanya kita persiapkan ya lagi untuk open posisi buy lagi. Ini siapa tahu kita terjadi pembalikan arah karena sudah mencoba untuk melintasi SAR parabolik dia. Jadi di sini kemungkinan besar terjadi reversal ya. Entah itu reversal kuat atau reversal yang sedang. Kalau reversal kuat berarti dia akan ada penurunan. Oke, kita tunggu saja, siap-siap OP buy lagi. Semoga di K2 atau K3 sudah berhasil ya. Karena saya khawatir di sini dia akan terus penurunan. Karena dilihat itu stochastiknya sudah berada posisi atas, ada kekuatan untuk mendorong ke bawah. Dia mencoba untuk tekanan ke bawah. Ayo please menjadi candle hijau, candle penaikan agar lebih simple, agar lebih mudah. K1 aja cukup, jangan sampai K2, K3. Karena walaupun sampai K3 itu pun keuntungannya hanya kecil ya, tipis. Oke, kita tunggu. Oke, siap-siap K3, K2. Karena masih ada dorongan dari atas. Kita tunggu saja apakah terjadi kekuatan dorongan dari bawah juga. Ayo dorong terus, hantam ke atas. Dan ternyata belum berhasil ya. Oke, tipis sekali. Langsung kita OP buy lagi. Sampai menjawab. Saya di sini kenapa OP buy? Karena saya mencoba untuk segi sifatnya, segi informasi dan sifatnya saya open buy. Ayo. Ini tampaknya terjadi dalam ya, tapi kecil-kecil tidak apa-apa. Saya khawatir ini tampaknya akan sampai K3 ya. Melihat dia sudah mencoba menembus SAR parabolik dan informasi stochastik juga udah turun. Khawatir ini akan sampai K3. Harapannya semoga di K3 ini sudah langsung profit ya, agar dananya itu tidak berkurang lagi. Karena kita melihat dana itu tidak cukup ya kalau sampai K4 itu. Oke, naik, ayo naik, tipis sekali. Oke, satu kali lagi. Kita siapkan 700.000.
Tipis sekali sampai ke 4 ternyata kita. Ayo naik, naik. Udah mulai ada tanda-tanda dorongan. Tipis sekali ya, tipis sekali. Saya pertahankan dulu sampai ini keempatnya. Kalau kita loss ya mau tidak mau resiko bertrading harus modal besar biar bisa bertahan sampai kompensasi kelima. Semua aja sampai di sini. Akan saya open posisi lagi. Kita open posisi pertahankan buy. Kita lihat dulu. Oke, masih ada dorongan ke bawah. Oke, saya yakin di sini akan OP buy lagi sekali lagi. Oke, langsung OP buy. Siapkan juga kompensasi terakhir 1.400.000. Kita lihat informasinya. Oke, ayo naik. Nurut dong candle, nurut. Aduh, nggak nurut nih bahaya ini. Nurut dong, nurut. Nah, ke atas kan lebih enak. Aman. Ayo nurut ke atas, ayo. Masih mau ke bawah. Siap OP lagi. Ingat kita langsung OP sesuai sudah berada di candle informasi, jadi kita OP sell ya. Siap. Jikalau ini tidak berhasil ke atas. Oke. Tipis sekali guys. Tipis sekali. Di sini terbentuk candle doji ya. Hindari candle doji ya. Sama resikonya besar candle doji ini. Oke, kita yakin saja atau saya ragu akan membentuk candle apa di sini karena candle doji ya. Tidak apa-apalah. Kita hantam saja. Oke. Hampir kita ragu. Ngeri ya, candle doji ini saya pribadi menghindari sebenarnya. Kita sampai ke berapa ini dibuatnya? Kita hitung dulu ya. K1, K2, K3, K4, sampai K4 kalau nggak salah. Oke, K1, K2, geser lagi. Oke, kita profit di sini ya. Namun kita loss jauh. K1, K2, K3, K4, K5. Berada sampai K5 ya kita, luar biasa ya. Oke, saya jelaskan kenapa saya di situ akhirnya open posisi sell dan akhirnya profit. Oke, pada analisa pertama saya di sini menemukan informasi yang mana candle ini sesuai yang saya jelaskan tadi, informasinya penaikan dan juga penurunan. Nah, kenapa bisa penaikan dan penurunan? Karena di situ terjadi memiliki sumbu atas dan bawah yang sama ya. Itu tandanya ada penekanan dari atas dan penekanan dari bawah menurut saya. Menurut analisa saya. Jadi informasinya tadi bisa penaikan, bisa penurunan. Nah, dari segi sifat kita lihat di situ candlenya candle penaikan ya atau bullish, maka dia sifatnya naik. Jadi udah 2 poin, sifatnya naik dan informasinya juga dapat naik. Nah, dari segi kekuatan dia full ya, bodinya besar. Jadi biasanya kalau body besar itu menandakan akan pelemahan dari sesuai candlenya. Nah, di sini menandakan pelemahan dari candle candle bullish, penaikan, penurunan. Nah, kekuatannya itu sekitar candle bullish karena penaikan, maka pelemahannya 50-50 perbandingannya ya kalau menurut analisa saya. 50-50 untuk periode ini. Nah, jadi setiap periode itu nanti walaupun candle sama, dia tetap kekuatannya ataupun informasinya berbeda-beda ya, nanti saya jelaskan. Nah, kita sudah mendapat informasinya.
kemudian sifatnya, kekuatannya. Nah, dijawab pada konfirmasi ini. Candle konfirmasi di sini dia membentuk candle bullish atau penaikan, namun di situ menunjukkan pelemahan candle bullish yang mana bodinya lebih kecil, memiliki sumbu yang sama ya, hampir membentuk candle doji. Yang mana itu pengertiannya bisa arahnya bisa naik, penerusan ke atas, bisa turun. Nah, dan ternyata mendominasi di sini candle merah atau candle bearish, yang mana dia tetap tren turun. Makanya ketika kita OP di sini saya yakin untuk buy, dia loss. Kemudian saya lanjutkan sini buy lagi, loss lagi. Karena saya mencoba untuk, kenapa saya buy tadi berapa kali sampai sini loss? Ternyata dia kuat untuk menjadi bearish ya. Nah, kenapa saya yakin di situ untuk buy? Karena saya mencoba lihat informasinya, kemudian kekuatannya, kemudian saya juga lihat dari segi informasinya penaikan lebih mendominasi. Namun saya tidak menyadari di sini itu merupakan candle reversal atau bisa jadi pembalikan harga ya. Dan ternyata dia menjadi pembalikan harga yang cukup panjang. Oke, saya jelaskan juga di sini kenapa akhirnya saya berbalik arah dari buy menjadi sell. Karena saya melihat informasi di sini. Pada periode ini saya mendapatkan informasi baru. Nah, yang mendominasi di sini sell, kemudian dijawab sini juga sell. Yang mana pengertian dari informasi yang ini tadi yang saya dapatkan, dia informasinya itu sumbunya sama ya, yang menandakan bisa informasi naik, bisa informasi turun. Bisa informasi naik, informasi turun. Sedangkan dari segi sifatnya informasinya turun, kekuatannya juga turun walaupun sedang, walaupun sekitar 80% lah kekuatannya dibandingkan dengan naiknya. Maka ketika itu dijawab juga di konfirmasinya dia membentuk candle doji. Nah, candle doji ini menandakan sama pengertiannya bisa naik, bisa turun ya penerusannya, dan ternyata saya yakin di situ masih penurunan. Dan akhirnya saya open sell di sini dan kita profit. Oke guys, seperti itu penjelasannya. Namun kita harus berkorban sampai K5 ya. K5 luar biasa sampai K5. Oke, tidak apa-apa.